Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di podcast Cam Kecamatan Compreng bersama saya Lili Suliani. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Kakak Suminta dari KIPP, Sekjen KIPP. Beliau ini juga pernah menjabat jadi ketua KPU ya Pak? Iya betul, Tahun 2008-2013. Betul. Hebat sekali ya Pak, pengalaman kepenyelenggaraan kira-kira selain jadi Ketua KPU Kabupaten Subang 2008-2013, apalagi setelah itu Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, juga yang melihat dan menonton, semua pemirsa di Panwas Camarsa, Kecamatan Compreng, tentu saja gembira sekali Teliris bahwa saya bisa hadir di sini. Kenapa? Pertama, ini masih jarang yang melakukan hal seperti ini. Panwascam. Saya bayangkan kalau Panwascam di Jawa Barat, kemudian di seluruh Indonesia melakukan hal seperti ini, maka ini akan menjadi sebuah gerakan ataupun menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Keduanya, saya sendiri orang Pantura. Saya lahir di Pamanukan, besar di Pusaka Negara, dan Compreng dulu menjadi bagian dari Pusaka Negara. Jadi main ke Compreng, ke Jatireja itu bukan hal yang aneh. Bahkan saya biasa mancing di Cipunegara. Di dulu ada pohon-pohon mangga ya. Nah, pengalaman saya karena saya orang desa, maka saya mulai dari seperti yang lain di Karang Taruna, di KNPI, di organisasi di daerah gitu kan, mulai dari pengurus Karang Taruna RW. Ya, di Pamanukan, di Pusaka Negara, ya karena saya remajanya di situ ya. Kemudian akhirnya juga ke Subang dan lain sebagainya. Nah, pengalaman di kepemiluan itu ketika awal-awal misalnya beberapa partai politik, saya juga berdiskusi dengan teman-teman partai politik baik di tingkat Subang maupun di Jawa Barat. Baru sampai Jawa Barat waktu itu. Ya masih ya unyu-unyu mungkin ya, sekarang udah mulai putih. Nah, dari situ saya melihat bahwa memang ketika masyarakat terlibat, termasuk kan sebagai orang muda ada curiosity ya, ada keinginan, misalnya soal kemiskinan, soal kemajuan, kenapa sih, bagaimana kita berperan serta untuk maju. Maka mulailah masuk dalam organisasi, misalnya saya pernah membentuk SOPAN, Solidaritas Petani Pantura Subang. Jadi salah satunya kalau ada Patimban itu dulu adalah garapan. Itu tahun berapa Pak? Tahun 80-an. Jadi ya mungkin ada teman-teman Gen Z dan milenium yang belum lahir ya, 80-an. Dan pernah juga saya menjadi Sekjen Serikat Petani Jawa Barat. Sebelum kemudian di Indonesia teman-teman membentuk KIPP dan saya terlibat di sana khusus untuk kerjaan kecil Jawa Barat, yakni advokasi di Subang sampai ke Cianjur. Jadi kita jalan Subang Cianjur. Kemudian ketika pemilu mengalami perubahan dari reformasi 98, kemudian pemilu 99, dan KIPP memantau sejak 97 dengan nuansa yang berbeda sekali antara 97 dan 99. Nanti ada hubungannya dengan perubahan yang akan datang ini, saya pikir. Nah, ketika 99 banyak yang lucu juga sih. Biasa pasar partai 3 kan? Kebetulan waktu itu ex officio pemantau pemilu menjadi pengawas. Dulu namanya pengawas pemilu. Pengawas pemilu. Iya, Panwas Kabupaten. Jadi saya menjadi anggota dari Panwas Kabupaten, posisi wakil sekretaris. Waktu itu berada di bawah Kemenkumham. Jadi ketuanya ada hakim di situ. Belajarlah banyak tentang pemiluan. Ternyata memang pemilu itu adalah inti daripada proses demokrasi. Karena di situ, misalnya kemarin teman-teman yang hadir di TPS itu ketika mencoblos itu memberikan suaranya kepada nanti teman-teman yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Subang. Jadi anggota DPRD jangan lupa pada teman-teman yang mencoblos 52 atau 56% lebih adalah generasi muda. Jadi generasi muda harus menjadi semacam apa ya, yang harus dilihat secara lebih
fokus kita pada generasi muda sampai saya menjadi anggota pemantau pemilu internasional namanya GENDEM, Global Network for Democracy. Itu kira-kira tahun berapa, Pak? Saya menjadi anggota GENDEM 2015. 2015. Ya, saya juga saat ini menjadi wakil ketua dari pemantau pemilu Asia. Jadi orang desa kalau terus menerus ya, itu pasti suatu ketika akan sampai, tapi sesuai dengan usia, sesuai dengan pergaulan. Jadi kalau teman-teman saya, misalnya ketua saya dari Sri Lanka, sekretaris saya dari Filipina, kemudian saya sendiri sebagai wakil ketua dari Indonesia, itu kan sebenarnya tidak wah, hanya memang saya pikir generasi muda harus membiasakan untuk terus mengikuti apa yang teman-teman sukai gitu, apa yang teman-teman ingin tahu soal kepemiluan, jangan pernah berhenti. Nah dari situ saya pikir kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi pengalaman gitu lah. Jadi seperti itu. Oke Bapak, terkait ya sebenarnya adanya podcast pengawasan ini gitu, podcast di pojok pengawasan ini sebagai partisipasi gitu Pak. Sebenarnya Compreng itu adalah urutan terdua dan di bawah di partisipasi pencoblosan kemarin, pemilu kemarin. Gimana caranya nih kita meningkatkan Compreng ini supaya lebih naik lagi partisipasinya, terutama di kalangan anak muda gitu. Sebenarnya banyak itu anak SMA itu kayak malu gitu ke TPS nggak mau nyoblos gitu, itu ada gitu kan. Terus gimana sih Pak peran Gen Z gitu dalam partisipasi masyarakat menurut Bapak? Ya, ada beberapa pengalaman saya, misalnya pengalaman saya di Filipina, pengalaman saya di Thailand terkait dengan generasi muda. Ada perbedaan yang mendasar antara dua negara itu. Di Filipina orang yang pasif generasi mudanya, di Thailand itu sangat aktif. Nah hasilnya juga berbeda pemilunya. Di Thailand partai anak muda itu menang. Nah di kita ini mohon maaf, partainya masih dipimpin oleh opa-oma. Artinya kita harus berusaha untuk generasi mudanya maju. Dan saya pikir ketika kita bicara mikro Compreng, saya pikir bukan berarti mereka tidak mau anak generasi muda ini. Saya pikir ya di sini kita akan menyapa teman-teman generasi muda untuk berpartisipasi. Ada beberapa hal minimal 3 dimensi. Pertama dimensi pribadi. Ketika kita terlibat, maka kita akan mengetahui. Ketika kita tidak terlibat, kita tidak mengetahui. Nah, dimensi kedua adalah dimensi kewilayahan. Kita rawat saja Comprengnya, gitu kan? Dimensi ketiga adalah dimensi generasi muda. Generasi muda ini kalau saya perhatikan ya, saya memang di pemilu 2024 kemarin, 14 Februari, itu merasakan memang sepi dari generasi muda. Tetapi hari ini terjadi sebuah gairah yang muncul di kampus-kampus. Tapi tentunya ini tidak hanya khusus untuk teman-teman mahasiswa ya. Semua teman-teman anak-anak SMA dan lain sebagainya. Ketika saya cari problemnya apa, ternyata mereka merasa tidak diajak. Nah ini, jadi siapa yang harus ngajak? Memang KPU boleh ngajak, Bawaslu boleh ngajak, tapi yang perlu untuk mengajak itu teman mengajak teman. Ini melalui podcast ini saya berharap generasi muda, teman mengajak teman. Untuk apa? Minimal untuk tahu dulu podcastnya gitu kan. Jadi podcastnya mungkin ya pertama perlu kreatif. Kemudian ya kalau saya udah generasi baby boomer ya, tapi saya memperhatikan di sini Teh Lilis dan kawan-kawan juga di Bawaslu, di Panwas Compreng ini cukup mudah. Artinya bahasanya tidak terlalu jauh. Perlu diksi khusus untuk teman-teman generasi muda. Kalau kita mengatakan pemilu, demokrasi dan lain sebagainya, mungkin apa sih gitu kan? Tapi kalau partisipasi ini, generasi muda adalah generasi yang akan mewarnai melalui apa? Melalui pemilu. Kalau diksi itu harus dipahami atau bahasa itu harus dipahami oleh generasi muda. Apa masalahnya? Sekarang kita punya pemilu apa hubungannya dengan kehidupan? Misalnya biaya kuliah mahal. Itu kalau generasi mudanya terlibat, kemudian anggota DPRD-nya juga kita ingatkan di Subang, maka misalnya kampus Unsub, kampus Miftahul Huda, itu bisa kita ajak bicara. Masalahnya apa sih? Pemerintah bisa nggak ngasih bantuan untuk mahasiswa, beasiswa, dan lain sebagainya? Itu harus aktif
Ketika generasi mudanya melalui apa? Melalui hadir di pemilu, berdiskusi tentang pemilu, datang ke DPRD untuk nagih. Bapak Ibu, anggota DPRD yang terhormat, kami yang memilih Anda. Maka Anda harus mengembalikan semua sumber daya yang Anda pegang itu kembali kepada masyarakat. Salah satunya generasi muda. Jangan lupa pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, petani, nelayan. Kita ingatkan, jadi anggota dewannya nanti, oh iya ya ternyata ada generasi muda yang harus kita pikirkan. Nah, dari situ akan terus menggelinding menjadi bola salju besar partisipasi masyarakat secara utuh. Berarti itu bentuk dari manfaat dari partisipasi kepemiluan. Betul. Oke. Jadi partisipasi itu tidak sekedar datang ke TPS, tapi mengetahui. Nah, bagaimana dari sisi pengawasan dan pemantau pemilu? Pengawas dan pemantau pemilu mempunyai misi dan visi yang sama. Tinggal nanti strategi dan kemudian implementasinya berbeda karena tugas dan kewenangannya berbeda. Apa misi utamanya dari pengawas dan pemantau? Pemantau siapa? Pemantau yang masyarakat. Keadilan pemilu. Kenapa? Apakah pemilu tidak adil? Jika masyarakat tidak aktif, generasi muda tidak aktif, hampir pasti pemilu tidak adil. Saya tadi ambil contoh 2 negara. Di Filipina dan Thailand. Di Thailand. Partai pemenangnya di Filipina siapa atau orang pemenangnya? Itu adalah Bongbong Marcos. Saya tidak mengatakan jelek atau buruk, tapi artinya generasi mudanya pasif, yang terpilih pun bukan yang terbaik. Gitu kan? Nah, yang terpilih wakil presidennya siapa? Anak mantan presiden. Mirip-mirip ya kan? Nah, siapa partai pemenang di Thailand ketika generasi mudanya aktif? Itu adalah Move Forward Party yang dipimpin oleh Pita. Generasi muda, pengurus partainya muda, visioner banget. Salah satu contoh apa? Anti kanabis, anti ganja. Aneh kan? Biasanya orang muda, mohon maaf, kadang-kadang wah nggak apa-apa lah ganja. Tapi orang tuanya promosinya itu kampanyenya pro ganja. Ini menarik, gitu kan? Tapi anak mudanya anti ganja. Artinya anak muda yang berpolitik akan mempunyai wawasan yang luar biasa. Pro dengan lingkungan, anti narkoba. Jadi yang anti narkoba di Thailand itu bukan orang muda. Iya, yang bukan orang malah yang pro yang tua, yang mudanya anti. Kemudian menang. Dan ini satu hal yang saya pikir, kenapa partai tertentu harus menang yang mempunyai visi dan misi dan didukung oleh orang muda agar bisa memperbaiki bangsa ini, memperbaiki Indonesia, Jawa Barat, Subang, Compreng. Kalau kita tidak memperbaiki, siapa? Nggak mungkin orang lain minta orang Jepang bisa bantuan, tapi bantuan itu nggak ada yang gratis. Nanti di podcast lain saya ceritakan bahwa bantuan luar negeri nggak ada yang gratis. Gitu. Dari 2 negara tersebut kan sistem dan ininya cara supaya masyarakat itu lebih berpartisipasi. Dari Thailand gimana sih itu Pak? Pendidikan rata-rata Thailand lebih tinggi daripada Filipina. Maka ketika teman-teman terlibat dalam pemilu, tidak boleh melupakan juga sekolah, tidak boleh melupakan juga studi. Tetapi dicarilah dari sumber-sumber keilmuan itu, apa sih pemilu, apa sih demokrasi, apa sih kedaulatan rakyat. Akan ketemu, oh saya kan orang IPA itu misalnya. Anda orang IPA, Anda orang sains. Itu kalau kemudian negaranya tidak mempunyai ekosistem untuk mendukung IT misalnya sekarang, tidak mempunyai ekosistem untuk mendukung misalnya dari sisi artificial intelligence keilmuan Anda, maka ilmu Anda akan menjadi idle. Dan maka semua ketika turun ke jalan, ketika melakukan diskusi, ketika sama-sama merumuskan apa yang akan kita raih ke depan sebagai bangsa, maka orang sains, orang sosial, bahkan orang dari keperguruan keagamaan, kemudian berbasis pemerintahan, semuanya terlibat. Jadi nggak ada mahasiswa, oh saya mas sains, yang dulu 98 bareng-bareng semua. Karena apa? Karena kita yang akan terdampak dan kita harus juga yang mewarnai. Kalau kita tidak mewarnai, apa konsekuensinya? Akan diwarnai oleh orang lain. Bukan hanya orang tua mewarnai orang muda, tetapi negara-negara lain akan mewarnai Indonesia. Apakah baik atau buruk? Hampir pasti bahwa negara lain punya kepentingan, yang kepentingan Indonesia akan ditinggalkan. Jadi generasi muda harus pahamnya, ketika kita membiarkan bangsa lain yang mempengaruhi kita, maka kita akan ketinggalan. Itu udah pasti di mana-mana.
Myanmar, saya datang ke Myanmar, saya datang ke Sri Lanka, paham persis bagaimana sebuah negara, sebuah bangsa harus memperjuangkan dirinya. Nggak bisa ya, tentu saja kita paham persis, tidak mungkin sebuah kaum akan berubah kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubah dirinya. Tapi bagaimana kita mengubah? Kita harus punya konsep. Bagaimana kita punya konsep? Kita harus terdidik. Bagaimana? Oh, saya mungkin ada yang saya kan tidak menjadi mahasiswa, saya kan bukan di perguruan tinggi. Nggak ada masalah. Ilmu itu sekarang terbuka. Anda ketika buka misalnya di gadget teman-teman, itu semua ilmu. Jadi tinggalkanlah yang pinjolnya, tinggal yang game slotnya, tinggalin yang gitu-gitu, karena itu hanya sedikit. Saya memberikan itu mindset, saya bukan dari sisi kesehatan, tapi ini dari empirik ya, bahwa hal-hal seperti itu akan menjadikan teman-teman akan terlena. Jadi adiktif itu memang bukan sekedar kita kecanduan, tetapi terjadi perubahan di otak. Ini yang paling parah, itu terjadi perubahan di otak. Nanti tanyalah sama orang-orang kesehatan tentang soal ini. Berarti yang paling utama adalah pendidikan ya Pak? Betul, dan pendidikan itu bukan sekedar formal. Nah misalnya sekarang, saya pikir teman-teman Panwas Compreng ini juga terbuka. Artinya dia jadikanlah Sekretariat Panwascam ini sebagai learning institution buat teman-teman muda. Apa learning institution? Sebuah lembaga yang mungkin memang core bisnisnya adalah pengawasan pemilu, keadilan pemilu. Tapi dari situ, misalnya saya belajarnya itu dari Karang Taruna. Kemudian saya melihat ketidakadilan soal pemilikan tanah dan petani, karena sebagian besar Compreng Pusaka Negara itu petani, dan merasa ada ketidakadilan. Kemudian saya mencari hukum tentang hukum tanah. Setelah hukum tanah, akhirnya saya mencari tentang hukum dan politik, dan akhirnya kan menjadi luas gitu kan. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa saya kemarin diundang ke Nairobi misalnya, itu bukan tiba-tiba, karena akumulasi keinginan untuk memperbaiki. Ya, saya kebetulan orang Blok Lapang Pusaka Jaya lah. Jadi saya ingin perbaiki Blok Lapang Pusaka Jaya, saya ingin perbaiki pemudanya. Ternyata tidak bisa diperbaiki hanya dari Pusaka Negara, harus diperbaiki dari Subang. Ternyata tidak hanya bisa diperbaiki dari Subang, harus diperbaiki dari Jawa Barat sampai negaranya. Jadi kita tidak langsung loncat gitu kan memikirkan negara internasional. Perlahan-lahan pikirkan RT kita, maka kita akan memikirkan desa kita, dan seterusnya begitu. Lalu terkait partisipasi masyarakat menurut Komite Independen Pemantau Pemilu itu gimana sih kira-kira Pak? Iya, Komite Independen Pemantau Pemilu itu didirikan dengan inisiatif masyarakat, dengan kesadaran bahwa masyarakat yang bergerak dengan sendiri oke, nggak ada masalah. Tetapi kayaknya perlu juga gitu kan, kita ini saling berdiskusi dalam sebuah wadah. Waktu itu yang terfikirkan adalah hadirnya sebuah institutional pressure group, kelompok penekan terlembaga, kelompok yang ada tempat duduknya. Kalau sekarang, saya masih belum cuma di Karang Taruna, saya hanya di KNPI, datang saja, atau saya di organisasi pemuda apa itu, datang ke Bawaslu, datang ke KPU, datang ke Panwascam, datang ke PPK, ajak bertanyalah. Pasti teman-teman nanti akan mendapatkan jawaban-jawaban yang bisa saja dijawab saat itu, atau dijawab nanti, nanti Anda ikut ke Pak Subang misalnya di kabupaten untuk dijadikan sebagai duta dari generasi muda pengawas partisipatif misalnya. Nanti saya usulkan untuk ke Pak Rahmat Bagja ya, kalau nanti Bawaslu RI melihat ini, usulan saya adalah adanya duta-duta pengawas partisipatif generasi muda yang nanti akan hadir dari Compreng dibawa ke Subang, dari Subang dibawa ke Jawa Barat, dari Jawa Barat dibawa ke Jakarta. Atau kita adakan debat-debat pengawasan partisipatif, gitu kan? Yang sudah ada Pak Rahmat Bagja, ini adalah debat hukum pengawasan pemilu atau debat hukum pemilu. Saya menantang Teh Loli juga untuk melakukan debat pengawasan partisipasi generasi muda. Nah ini luar biasa kalau terjadi debatnya tentang partisipatif. Jadi ya hukum ada, partisipatifnya ada supaya partisipasi meningkat dan berkualitas partisipasinya, bukan jumlahnya. Kemarin yang itu kan soal jumlah juga penting, tetapi kualitas ini juga, jumlahnya ada, isinya ada. Ini akan mempercepat demokrasi. Gitu. Oke, baik Bapak. Luar biasa.
Aku tuh pengen banyak tahu gitu Pak terkait kepemiluan, apalagi pengawasan. Saya di sini juga baru gitu Pak. Ya nanti juga teman-teman juga yang muda, saya harapkan kita tidak bisa curiosity ya, keinginan tahuan kita itu tidak bisa sendirian. Karena apa? Karena seperti beras itu tidak mungkin bersih kalau satu-satu dibersihin ya, maka kita harus giling gisik, orang Sunda Maya, giling gisik bersama-sama. Karena dengan bersama-sama itu memang konstruksi sosial itu majunya itu bersama-sama. Jadi jangan berpikir kita pintar sendiri, Anda tidak akan menikmati itu. Tapi ketika rakyat Compreng, masyarakat Compreng generasi muda pintar bersama-sama, sekarang udah kelihatan. Dulu mana ada yang kuliah? Mohon maaf ya, sekarang kan banyak lulusan yang udah S1, S2 dan lain sebagainya. Artinya memang ada proses yang progres teman-teman Compreng ini. Hanya tinggal bagaimana mengorkestrasi generasi muda ini yang masih mohon maaf tercerai-berai, yang di keilmuan, pemudaan belum menyatu nih dalam sebuah gerakan yang terorkestrasi dengan baik. Makasih banget ya Pak. Sama-sama. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Kakak Suminta atas kehadirannya di podcast CAM Pojok Pengawasan Kecamatan Compreng. Podcast CAM Kecamatan Compreng, awasi dengan partisipasi dari segala sisi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton podcast CAM Pojok Pengawasan Kecamatan Compreng. Jangan lupa like, follow, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.